Segera download Apa saja yang Quran disebut Tadabbur, Al-Quran, maka dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, kawan-kawan di teladan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu-ibu, kita melanjutkan bahasan kita tentang kaidah-kaidah Al-Qur'an yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bersosial dengan sesama. Yang kaidah-kaidah itu mengajarkan kepada kita tentang manhaj kehidupan, metode kehidupan, baik peringatan, anjuran maupun yang lainnya. Kita sampai pada kaidah yang ke-18 dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas dua kaidah, 18 dan kaidah 19 ya. Kaidah 18 judulnya wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Bahwasanya makar yang rencana jahat itu tidak akan menimpa kecuali pada pelakunya sendiri. Adapun jadi makar yang buruk yang dilakukan oleh seorang tidak akan menimpa kecuali kepada pelakunya. Kemudian kaidah yang ke-9 dari firman Allah walakum fil qisasi hayatun. Sungguhnya dalam praktek kisos itu menjaga kehidupan. Inilah dua kaidah yang insyaallah pada kesempatan kali ini akan kita singgung ya. Adapun kaidah yang 18, la yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Sungguhnya makar yang buruk itu tidak menimpa kecuali kepada pelakunya sendiri. Kaidah ini diambil dari surat Fatir ayat ke-42 sampai 43 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihdal umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura. Mereka orang-orang kafir Quraisy aqsamu billah, mereka bersumpah dengan nama Allah, jahda aymanihim, dengan sumpah yang sangat kuat, yaitu bersumpah dengan sungguh-sungguh sumpah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang-orang kafir Quraisy mereka beriman dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak mentauhidkan Allah. Ini sudah sering kita bahas dalam masalah tauhid ya. Ini wajar karena mereka keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim dan nenek moyang mereka lah Ibrahim dan Ismail alaihi wasallam yang telah membangun Ka'bah. Setelah itu mereka lah orang-orang Quraisy yang mengurusi Ka'bah, baik rifadah maupun hijabah ya. Jadi mereka urusin tentang penjagaan Ka'bah dan juga ngurusin tentang urusan makanan dan minuman bagi jemaah haji. Jadi mereka memang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Raja Abraha ingin menyerang Ka'bah, maka cukuplah kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdul Muttalib mengatakan ana rabbul ibil. Ketika onta-ontanya dicuri oleh Abraha, dia bilang kembalikan onta-ontaku, 200 ekor onta. Kata Abraha, saya pikir kau datang ke sini untuk membela Ka'bahmu, malah kau ngurusin onta-ontamu. Kata Abdul Muttalib, anna rabbul ibil, aku adalah pemilik onta, kembalikan onta aku. Walil Ka'bah rabbun yahmiha. Adapun Ka'bah ada Tuhan yang akan menjaganya. Jadi mereka percaya kepada Allah dan banyak orang-orang musyrikin yang namanya Abdullah, banyak sekali kalau kita mau kumpulkan hamba Allah banyak. Tapi mereka berbuat kesyirikan. Ada yang mereka menyembah ini, menyembah Lata, menyembah Uzza dan banyak melakukan kesyirikan. Tapi mengenai percaya adanya Allah sebagai pencipta mereka percaya. Makanya mereka bersumpah wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Mereka tidak bersumpah dengan nama yang lain, tapi mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang tegas, sumpah yang keras, jahda aymanihim, itu sumpah yang sungguh-sungguh. Sumpah ini kapan mereka ucapkan? Ini ketika belum diutus Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul, dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun, kata mereka, kalau seandainya ada pemberi peringatan yang datang kepada kami seorang rasul, la yakununna ahda min ihdal umam. Sungguh mereka akan lebih baik, lebih dapat hidayah, lebih dapat petunjuk daripada salah satu kelompok dari umat-umat yang ada, itu daripada Yahudi Nasrani. Falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura. Ketika datang pemberi peringatan yang mereka sebut-sebut tadi, maka ternyata mereka tidak beriman, bahkan mereka semakin
kabur semakin jauh. Kenapa? Padahal mereka sudah bersumpah nanti kalau ada seorang rasul kami akan beriman. Ternyata tidak. Kenapa? Istikbaran fil ardi. Karena mereka sombong di atas muka bumi. Mereka sombong. Wa makra sayyi, dan mereka melakukan makar yang buruk. Rencana jahat. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi. Ini yang kaidah yang kita sebutkan. Dan bahwasanya makar yang buruk tidak menimpa kecuali kepada pelakunya. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Tidakkah mereka menanti kecuali hanyalah sunnatullah yang berlaku pada orang-orang terdahulu? Falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila. Maka mereka tidak akan mendapatkan bagi sunnah Allah itu perubahan dan tidak akan ada perpindahan. Artinya sunnatullah berjalan sebagaimana mestinya. Saya akan jelaskan makna ayat ini secara global. Jadi dahulu sebelum Nabi SAW diutus menjadi seorang Rasul, orang-orang musyrikin mereka tahu tentang adanya umat Yahudi, umat Nasara, mereka tahu. Namun mereka tahu bahwasanya umat-umat tersebut, umat Yahudi, umat Nasrani, umat Nasara, rasul-rasulnya dari Bani Israel. Rasul-rasulnya yang diutus kepada mereka bukan dari bangsa Arab. Sehingga mereka berangan-angan seandainya mereka juga punya rasul dari bangsa Arab. Ini disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam rahimahullah dalam tafsirnya bahwasanya orang-orang Quraisy dahulu juga mereka berangan-angan ingin punya seorang rasul dari bangsa Arab. Sehingga mereka sesumbar mereka mengatakan, bahkan mereka bersumpah dengan nama Allah, la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihdal umam. Seandainya ada seorang rasul nanti yang datang, ya, maka kami akan lebih dapat hidayah daripada umat tersebut, daripada Yahudi maupun Nasrani. Mereka ngomong demikian, ingin ada seorang utusan Tuhan dari utusan Allah dari kalangan Arab atau dari Quraisy. Ternyata ketika datang falamma ja'ahum nadhirun, tatkala datang pemberi peringatan, rasul yang mereka nanti-nantikan tersebut, yang mereka harapkan, ternyata mereka tidak beriman. Ma zadahum illa nufura. Justru mereka semakin tidak beriman, bahkan menentang. Bahkan bukan sekadar kabur, bahkan menentang. Kenapa bisa demikian? Kata Allah, istikbaran fil ardi, karena mereka sombong di muka. Mereka tidak mau tunduk dengan aturan, mereka sombong, mereka angkuh, merasa tinggi, macam-macam, ya, merasa adat tidak bisa ditinggalkan dan macam-macamnya. Wa makra sayyi, dan ternyata mereka punya rencana buruk. Sebagian ahli tafsir mengatakan mereka membodoh-bodohi orang-orang bodoh dengan menggambarkan bahwasanya ajaran Muhammad itu begini, 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 sehingga orang supaya tidak tertarik dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, karena sombong dan juga karena punya rencana jahat. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi." Akan tapi meskipun mereka punya rencana jahat itu tidak akan menimpa kecuali kepada pelakunya. Ini kaidah yang mau kita bahas, ya. Kemudian Allah ingatkan, "Fahal yanzuruna ila sunnatal awwalin." Ketika mereka punya rencana jahat, tidak akan mereka menanti kecuali apa? Kecuali sunnah Allah yang telah sudah berlaku. Bahwasanya siapa yang melakukan keburukan dia akan ditimpa dengan rencana buruknya sendiri. Menunggu apa kalau begitu? Dan ingatlah, "Falan tajida li sunnatillahi tabdila." Kau tidak akan mendapati pengganti bagi aturan Allah sunnatullah, walan tajida sunnatillahi tahwila, dan kau tidak akan mengalami perubahan, ya, dari sunnah Allah yang berlaku. Inilah makna ayat yang dibawakan oleh penulis kitab ini, yaitu Syekh Muqbil hafizahullah taala, ya, Umar Muqbil hafizahullah taala, mengingatkan kepada kita bahwasanya dalam dunia ini, dalam kehidupan ini ada sunnatullah yang berlaku. Sunnatullah yang berlaku tersebut bahwasanya wala yahiqu al-makru sayyi wala yahiqu al-makru sayyi'u illa bi ahlihi. Bahwasanya makar yang buruk tidaklah yahiq, yaitu tidaklah meliputi, ya, kembali kecuali kepada pelakunya, ya. Yahiq itu kata para ulama maksudnya bukan hanya sekedar kembali, tetapi dia meliputi, ya, meliputi sehingga kembali dan dengan diliputi oleh makar tersebut benar-benar kembali kepada dia, ya. Dan makna seperti ini banyak dalam Al-Qur'an. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum." Wahai manusia sekalian, sungguhnya kezaliman kalian atau sikap berlebihan kalian akan kembali kepada diri kalian, ya. Demikian juga seperti firman Allah, wa qad makara alladziina min qablihim falillahil makru jami'an. Sungguhnya orang-orang sebelum mereka telah berbuat makar, tapi yang menguasai makar adalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang membuat makar, Allah bisa buat makar balik untuk menyerang dia.
Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar tapi makar Allah lebih hebat. Kalau seluruh makar kata Allah, falillahil makru jami'an, semua makar milik Allah. Artinya seorang berbuat makar Allah bisa kembalikan kepada dia, ya. Kemudian ayat-ayat seperti ini banyak yang menunjukkan bahwasanya seorang waspada dalam kehidupan ini. Dia berbuat makar, rencana jahat, dan dia tahu itu jahat. Beda dengan orang tidak tahu. Dia tidak sengaja, dia salah dalam bertindak, tidak menyangka, tidak ngerti, itu lain cerita. Tapi banyak di atas muka bumi orang-orang yang melakukan makar, rencana buruk. Dia tahu itu jahat, tapi dia sengaja melakukannya. Dia tahu dia yang salah, dia tahu orang yang dia makari itu rencana jahat yang ditujukan pada orang tersebut baik. Cuma dia memang punya rencana jahat, dan betapa banyak orang-orang yang seperti ini. Kelihatannya mungkin dia menang di awal, tapi bisa jadi kembali kepada dia. Tentunya dengan syarat ini yang perlu diperhatikan. Artinya begini, ada orang mungkin buat makar sama kita, makar buruk. Yang penting bagi kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala baik. Sehingga makar itu akan kembali. Makar itu akan kembali. Jadi masalah ketika hubungan kita dengan Rabbul Alamin, dengan Tuhan pencipta kita tidak baik. Kurang baik. Sehingga terkadang orang buat makar karena kita sama-sama pendosa, sehingga tidak kembali kepada dia. Dia tentunya akan mendapatkan hukuman ya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Tapi ketika seorang berbuat makar, si A berbuat makar kepada si B dan si B bertakwa kepada Allah, selalu menjaga diri, maka makar tersebut akan balik kepada dia. Ini sudah sunnatullah yang berlaku. Sudah sunnatullah. Sebagaimana orang musyrikin, mereka berbuat makar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi makar tersebut kembali kepada mereka. Lihatlah mereka melakukan makar begitu banyak bagaimana agar menjauhkan manusia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan-tuduhan. Dituduh dengan disakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan-tuduhan orang gila lah, dukun lah, penyihir lah, penyair gila lah, orang yang keluar dari adat tradisi lah, banyak tuduhan disematkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara bentuk makar. Atau tuduhan bahwasanya Muhammad itu hanyalah memecah belah orang, memisahkan orang dari anaknya, membuat orang ribut dari bapaknya, membuat lelaki suami istri berpisah, memutuskan silaturahmi. Ini tuduhan-tuduhan mereka kepada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terus fitnah mereka lakukan ya. Untuk tuduh Muhammad pengikutnya orang miskin, orang bodoh dan macam-macam. Semua itu mereka lakukan, bahkan mereka ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi semuanya kebalik kepada mereka ya. Ya, semuanya balik kepada mereka. Seperti firman Allah dalam surat Al-Anfal, kata Allah, "Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka orang-orang Quraisy berbuat makar kepada engkau ya, orang-orang kafir Quraisy mereka berbuat makar kepada engkau wahai Muhammad, liyuthbituka, mereka ingin memenjarakan engkau, au yaqtuluk, atau mereka ingin bunuh engkau, au yukhrijuk, atau ingin mengusir engkau dari kotamu, kota Mekah. Kata Allah, wa yamkurun, mereka bikin makar. Tapi kata Allah, wa yamkurullah, tetapi Allah juga punya makar. Allah punya makar bagi orang berbuat makar. Kamu punya rencana jahat, innahum yakiduna kaida, ya, wa akidu kaida. Kata Allah, mereka punya rencana, aku juga punya rencana. Ya, mereka punya trik, aku juga punya trik. Wa yamkurun, mereka punya strategi untuk membunuh Nabi atau mengusir atau memenjarakan Nabi. Wa yamkurullah, Allah juga punya makar. Wallahu khairul makirin. Dan jelas makar yang disediakan oleh Tuhan yang menguasai segalanya lebih daripada makar manusia ciptaannya. Dan akhirnya benar, kesudahan yang terbaik kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara mereka ditimpa dengan kesusahan dan bahkan mereka akhirnya terbunuh dalam perang Badar, terutama adalah gembong-gembong tukang makarnya, Abu Jahal ya. Kemudian masing-masing Allah balas makarnya ya. Abu Jahal dibalas. Kemudian tokoh-tokoh yang lainnya, Umayyah bin Khalaf ya, Ubay bin Khalaf ya. Ubay bin Khalaf tewas setelah perang Uhud. Jadi banyak mereka punya makar-makar, akhirnya kembali kepada mereka terhinakan dalam perang Badar. Jadi syaratnya agar bahwa betapapun orang melakukan makar kepada kita, kita bisa mengatakan walillahil makru jami'an. Semua makar adalah milik Allah. Tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik
yang pembuat makar, syaratnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sunnatullah yang Allah ingatkan kepada mereka. Fahal yang dzuruna illa sunnatal awwalin. Mereka hendak menunggu kecuali hanyalah sunnah orang-orang terdahulu. Siapa yang buat makar akan kembali kepada dia. Ini contoh pertama yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang bagaimana orang-orang kafir yang ingin berbuat makar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru makar tersebut kembali kepada mereka. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang malah menguasai kota Mekah, menaklukkan kota Mekah, kembali menaklukkan kota Mekah yang sebelumnya beliau diusir ya oleh kaumnya. Tapi di antara contoh yang lain yang Allah sebutkan juga dalam Al-Qur'an adalah tentang makarnya kakak-kakaknya Yusuf alaihissalam, kakaknya Nabi Yusuf alaihissalam kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunta ladaihim idz ajma'u amrahum wa hum yamkurun." Ya. Dan engkau tidak bersama mereka wahai Muhammad, bersama kakak Yusuf, iz ajma'u amrahum, ketika mereka sedang bertekad untuk melakukan makar. Makar terhadap siapa? Terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Makar apa yang Allah sebutkan yang mereka lakukan sebagaimana sering kita sampaikan kisahnya, itu mereka ingin tujuannya agar Yusuf alaihissalam terbuang dari kota Palestina, dari rumah mereka, ya, sehingga ayah mereka bisa sayang sama mereka. Sebagaimana Allah sebut dalam surat Yusuf, la taqtulu Yusuf, ya, uqtulu Yusuf aw yatrahuhu arda yakhlu lahu wajhu abikum, ya. Jadi mereka punya rencana untuk membunuh Nabi Yusuf. Uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf. Awitrahuhu yakhluqakum wajhu abikum. Bunuh Yusuf atau buang dia dari rumah kita. Tujuannya apa? Makar yang mereka inginkan, yakhluqakum wajhu abikum. Kalau Yusuf sudah enggak ada di rumah ini, maka ayah kalian akan fokus melihat kalian, akan fokus sayang kepada. Kenapa? Mereka cemburu. Menurut mereka bahwasanya Nabi Yakub ayah mereka alaihissalam lebih sayang kepada Yusuf. Nah, caranya bagaimana? Bikin makar supaya ayah mereka lebih sayang kepada mereka. Caranya gimana? Caranya Yusuf harus dibuang. Akhirnya mereka bikin makar dengan sebagaimana disebut dalam surat Yusuf. Mereka masukkan Yusuf dalam sumur, kemudian dibuka bajunya dikasih darah kambing. Dibilang bahwasanya serigala sudah makan Yusuf alaihissalam. Dengan berbagai macam alasan mereka menipu bapak mereka dengan tujuannya apa? Tujuannya agar ya bapak mereka sayang kepada mereka setelah Yusuf tidak ada. Apa yang terjadi? Ternyata tidak demikian, tidak sesuai rencana mereka. Ketika Yusuf alaihissalam dibuang oleh mereka, adik mereka yang masih kecil dibuang oleh mereka, ternyata bapak mereka ya bukan berarti fokus kepada mereka. Bahkan bapak mereka Yakub alaihissalam selalu memikirkan Yusuf. Rindu kepada Yusuf, khawatir dengan Yusuf, bagaimana kondisi. Jadi jauhnya Yusuf tidak menjadikan bapak mereka fokus kepada mereka, tidak. Justru Nabi Yakub alaihissalam sering ingat sama Yusuf. Bahkan terus ingat sampai sedih sampai akhirnya matanya buta. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Kau senantiasa ingat Yusuf, ingat sampai sakit. Dan benar, sampai akhirnya wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhim. Maka Yakub alaihissalam pun buta karena saking sedih memikirkan Yusuf alaihissalam. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Yusuf yang berkuasa di kota Mesir, kemudian mereka dibawa ke Mesir, ya, ayahnya makin sayang sama Yusuf. Intinya makar mereka tidak berhasil sebagaimana kaidah yang kita sebutkan, wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi, bahwasanya makar yang buruk tidak kembali kecuali kepada pelakunya sendiri. Jadi ini kaidah ini memberi peringatan kepada kita tentang masalah makar yang buruk ini. Dua peringatan. Peringatan pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peringatan pertama, jangan sekali-sekali kita buat makar sama orang. Hati-hati. Ya, kapan? Kita sudah tahu itu buruk, kita tahu kita jahat, tapi kita lakukan. Entah karena kepentingan duniawi, entah karena kepentingan politik, ini karena kepentingan pekerjaan,
atau kita buat makar bahkan terhadap orang dekat kita, kepada keluarga, kakak kita, adik kita, kepada istri kita, kepada suami kita, ya, pada teman kita lebih parah lagi, ya. Intinya karena hasad, karena dengki akhirnya kita bikin makar. Itu terjadi. Enggak boleh, kita enggak boleh bikin makar sama orang. Makar buruk enggak boleh. Mungkin kita perbedaan sama dia, bahkan kita enggak boleh zalim sama bahkan non muslim, enggak boleh kita, orang kafir enggak boleh kita zalim sama orang kafir. Enggak boleh kita bikin rencana buruk, rencana jahat pada orang kafir sementara dia tidak berbuat buruk kepada kita, enggak boleh. Nah, kalau sama orang kafir dia tidak boleh, apalagi kepada semua muslim, ya. Apalagi sama orang dekat kita. Ya, karena hasad, karena dengki, karena persaingan bisnis lah, tidak boleh kita buat makar yang akhirnya mendolimi orang lain, kita dolimi orang lain. Perhatikanlah makar itu cepat atau lambat akan kembali kepada kita. Bahkan saya bicara tentang masalah agama, ya, masalah agama. Sebagian orang berbuat makar kepada orang lain, ya, dengan mendoliminya, dengan menuduh yang tidak, ya. Ini terjadi zaman-zaman dahulu, ya. Ada seorang mungkin dai, dia hasad kepada yang lainnya, maka dia tuduh macam-macam dai ini. Dengan berbagai macam berita dia kumpulkan, kemudian dia kemas dengan berita yang bagus sehingga seakan-akan dai yang lain tersebut buruk dan macam-macam, ya. Dijauhi. Akhirnya, ya, dengan tuduhan, kalau benar enggak ada masalah, kalau benar ya lihat masalah dan mudarat tentang masalah memperingatkan kesalahan orang, tapi enggak, dia karena hawa nafsu, kemudian macam-macam, kemudian dia sampaikan, dikemas dengan indah, dengan disertai dengan dibumbui dengan dalil, akhirnya benar dai yang dia celah tersebut ditinggalkan oleh masyarakat. Berjalan 10 tahun, belasan tahun, tidak terasa makar tersebut berbalik. Ini kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Belasan tahun kemudian berbalik. Maka dia pun yang akhirnya ditinggalkan, dia dijauhi, makanya itu waspada. Hati-hati, ya. Seorang jangan berbuat makar. Jangankan saya bicara makar terhadap non muslim, bahkan kepada sama muslim, maka itu bisa kembali cepat atau lambat, ya. Apalagi yang dizalimi adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan merasa aman, jangan sekali-sekali niat buruk sama orang, ya. Niat buruk saja, berbuat zalim secara langsung adalah buruk, apalagi dengan makar, dengan tipu daya. Tipu daya itu seakan-akan yang kita lakukan benar. Orang audiens atau penonton menyangka kita yang benar, ternyata kita berbuat makar. Itu lakukan, subhanallah. Sebenarnya orang melakukannya dengan cara makar, merangkai kedustaan-kedustaan untuk disematkan kepada seorang tanpa takwa kepada Allah, hanya sekedar masalah ada perbedaan atau persaingan atau apa. Ini tentunya bahaya. Jadi peringatan pertama, janganlah seorang berbuat makar kepada orang lain. Hati-hati. Jangan pernah berpikir akan hal ini. Kalau terbetik sudah. Kalau kita hasad, kita dengki, tidak bisa hilang hasad dengki, jangan zalimi dia. Apalagi berbuat rencana buruk. Yang kedua, ini peringatan yang lebih penting lagi daripada yang kedua, yang sebelumnya. Ketika hidup ini tidak selalu sesuai dengan yang kita inginkan, tidak semua orang senang dengan apa yang kita lakukan, dan itu mustahil, ya. Dalam kehidupan ini semua orang suka sama kita, mustahil. Tidak mungkin, ya. Sebaik-baiknya orang pasti ada yang nggak suka. Seburuk-buruknya orang pasti ada yang suka. Tidak ada orang semua sepakat benci dan sepakat semua orang senang. Nggak mungkin. Orang terbaik Nabi Muhammad SAW itu saja masih banyak yang tidak suka. Dikata-katain, ya, itu orang terbaik. Apalagi kurangnya Nabi SAW. Jangankan Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala juga diprotes oleh ciptaannya, makhluknya protes sama Tuhan. Terjadi. Demikian juga orang seburuk-buruk orang pasti ada pengikutnya. Fir'aun ada pengikutnya, iblis banyak pengikutnya. Makhluk paling buruk itu pun ada pengikutnya. Jadi sebaik-baik seorang dia pasti ada yang tidak suka. Apalagi seperti kita modelnya yang penuh dengan kekurangan. Ada kebaikan tapi juga penuh dengan kekurangan. Ya, wajarlah jika orang tidak suka atau benci atau yang lainnya. Nah, jika mereka melakukan makar kepada kita, dan itu mungkin kepada antum, apakah mengganggu perusahaan kita, apakah mengganggu keluarga kita, ataukah mengganggu kehidupan pribadi kita, atau mengganggu dakwah kita, dan yang lainnya, itu mungkin terjadi. Tentu itu ujian. Tapi kalau kita ingin selamat, satu-satunya jalan cuma bertakwa kepada Allah. Nabi Yusuf alaihissalam dimakarin oleh kakaknya, tapi selamat. Dia bertakwa. Dalam setiap kondisi dia bertakwa kepada Allah.
Makanya beliau berkata, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguh siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang berbuat ihsan. Dia selalu ihsan dalam segala kondisinya. Dilempar di sumur, dia berbuat ihsan kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, dia merasa seakan-akan Allah selalu melihat dia. Ya. Ketika dihasati di rumahnya, dia pun berbuat ihsan, dia tidak membalas keburukan kepada kakak-kakaknya. Ketika bekerja sebagai pembantu, dia bekerja sebagai budak, kerja dengan baik. Ketika di penjara, dia juga dipenjara dengan ihsan, selalu. Ya. Sehingga ketika dia menjalin relasi dengan Allah dengan relasi yang baik, semua makar akan kembali kepada pelakunya. Itulah yang jadi masalah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi tidak kita mengatakan wa makarullah wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bermakar, Allah lebih hebat makarnya, sementara kita tidak bertakwa. Kalau kita bertakwa, kita boleh ngomong begitu. Tapi kalau kita enggak bertakwa, ya ingatlah bagaimana ketika Umar bin Khattab melepas para sahabat yang ingin berperang dalam Ma'rakatul Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, yang jumlah tidak berimbang, ya. Melawan musuh yang begitu banyak. Umar radhiyallahu anhu mengingatkan, jangan kalian berkata mereka kafir, kita muslim, kita pasti menang. Ya, maka Umar berkata, kalian tidak dimenangkan karena jumlah kalian. Kalian dimenangkan karena ketakwaan. Jika mereka berdosa, kalian juga berdosa, maka kalian sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemenangan tidak ada kecuali dengan ketakwaan. Nah, inilah yang peringatan kedua yang perlu kita sama-sama renungkan dan camkan. Terutama kalau kita merasa kita dimakari oleh orang, kita enggak merasa pun senantiasa kita bertakwa. Kalau kita bersalah, kita bertobat. Apalagi kalau kita merasa kita sedang diganggu oleh orang, maka ya berdoa kepada Allah, ya. Ya Hafiz, ihfazni wa anta khairul hafizin. Wallahu khairun hafidha. Ya Allah, Engkau adalah sebaik-baik penjaga, jagalah aku, ya. Kemudian seperti itu kita berdoa kepada Allah, maka insyaallah makar yang dilakukan oleh orang akan kembali kepada pelakunya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Oleh karenanya waspada, hidup yang lurus-lurus saja. Islam mengajarkan lurus, jangan sedikit-sedikit makar sana makar sini. Akhirnya makar itu suatu saat akan kembali kepada kita, cepat atau lambat. Baik, kita lanjutkan kaidah berikutnya yang ke-19, itu firman Allah, walakum fil qisasi hayatun, sungguhnya pada praktek qisas itu ada kehidupan. Ayat kaidah ini tentang praktek qisas itu umum, ya, terkait dengan masalah pembunuhan, qisas mukul orang harus dipukul juga dalam hukum Islam, namanya qisas. Yang Allah turunkan dalam surat Al-Baqarah 179, kata Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang beriman, diwajibkan sekalian untuk melakukan qisas bagi orang-orang yang terbunuh. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa, ya. Jadi ada aturannya, yang merdeka dibunuh karena bunuh yang lain, budak dibunuh karena bunuh budak yang lain, wanita dibunuh karena bunuh wanita yang lain, dan seterusnya. Dan juga dalam ayat yang lain, as-sinnu bis-sinni, kata Allah, wal juruhu qisas. Wal juruhu qisas, ya. Luka-luka pun ada aturannya. Yang mukul gigi kalau patah dia harus dikisas juga, mukul wajah dikisas juga. Seperti itu. Jadi qisas itu umum. Di antara qisas yang paling penting adalah masalah pembunuhan. Masalah pembunuhan. Siapa yang bunuh orang, dia akan dibunuh. Makanya Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun. Pada praktek qisas ada kehidupan. Ayat ini adalah ayat yang menakjubkan. Diturunkan oleh Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui karakteristik makhluk yang Dia ciptakan. Karakter manusia apapun modelnya, muslim atau non muslim, beriman atau kafir, yang lebih tahu karakter mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sang kreator mereka. Nah, ketika yang menciptakan mereka manusia adalah Allah Subhanahu wa taala, maka hukum yang paling tepat, yang paling relevan, yang paling realistis, yang pas buat mereka semuanya adalah hukum yang Allah turunkan. Hukum yang Allah turunkan. Ya. Bukan hukum karya manusia. Manusia tidak ada yang luput dari hawa nafsu. Membuat hukum ingin yang menyenangkan dia meskipun menurut sama orang. Dia tidak bisa adil. Susah. Ya, adil dalam sebagian sisi, tidak adil pada sisi yang lain. Tapi yang maha adil, yang tidak butuh kepada makhluknya adalah Allah Subhanahu wa taala.
Maka dia yang menurunkan hukum qisas, hukum qisas yang berlaku. Begitu hukum qisas ditetapkan, maka akan menjaga kehidupan. Kelihatannya memang aneh. Kok bisa hukum qisas malah menjaga kehidupan? Bukannya qisas, malah mematikan. Karena membunuh orang yang tadinya terbunuh satu jadi dua terbunuh. Si A bunuh si B sudah bunuh. Si A juga harus dibunuh. Ini kan menambah kematian. Kalau di penjara kan yang mati cuma satu bukan dua. Tapi kalau si A juga dibunuh, maka akan mati dua. Tapi Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun. Sungguh pada praktek qisas itu ada kehidupan. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya mudah tentunya, sangat logis. Yang pertama, bahwasanya kalau diterapkan hukum bunuh, seorang meninggal kemudian diqisas, maka pembunuhan akan berhenti, berkurang. Maka di negara manapun, mau negara Islam atau negara non-Islam, ya, yang mempraktekkan kaidah ini, siapa yang membunuh akan dibunuh, maka di situ paling sedikit pembunuhan. Paling sedikit pembunuhan. Kenapa orang takut? Kalau dia bunuh, dia tahu dia akan dibunuh juga. Siapa yang berani bunuh? Di dalam kehidupan ini tidak ada yang paling berharga pada kita seperti nyawa kita. Rumah berharga, mobil berharga, mau istri berharga, anak berharga, tapi yang paling berharga nyawa sendiri tentunya. Lebih daripada segala-galanya. Seorang masih kuat kehilangan yang lainnya, kehilangan rumahnya, kehilangan hartanya, tapi dia tidak mau kehilangan jiwanya. Ya. Lihat makanya buktinya apa? Buktinya kalau orang sudah sakit gelisah, memang takut mati, suatu yang wajar. Sudah takut, ya gelisah, sudah sakit takut, sini ke sana. Kenapa? Karena yang paling berharga pada dirinya adalah nyawanya. Ketika dia ditakuti dengan hal tersebut, kalau kamu bunuh, kamu akan dibunuh, maka dia tidak akan membunuh. Kenapa? Karena nyawa itu harganya mahal. Dia adalah suatu yang paling bernilai pada diri seorang. Ketika suatu negara tidak menerapkan hal ini, justru tidak memandang hal ini, maka terjadi banyak pembunuhan. Kenapa? Karena yang membunuh tahu kalau dia bunuh dia tidak akan dibunuh, sehingga dia tidak apa, dia bunuh orang. Dia paling di penjara. Di penjara pun mungkin dia bisa sogok sipirnya atau yang lainnya, ya. Ya. Dan yang lainnya, sehingga dia selamat. Sehingga dia nekat untuk membunuh. Itu ada backingannya. Dan dimanapun negara yang tidak menerapkan hukum qisas, maka mudah terjadi pembunuhan. Mudah. Tinggal sebagian lihat negara-negara non-Islam. Tinggal ambil senjata, bunuh berapa orang, dia tidak dibunuh. Dia tidak dibunuh. Dia bunuh bahkan bisa puluhan, dia tidak dibunuh, subhanallah. Tidak dibunuh. Ini sisi pertama. Justru menerapkan qisas malah menjaga kehidupan. Sisi pertama tadi apa? Karena kalau hukum ini berlaku, orang takut untuk membunuh. Emosi apapun dia takut untuk membunuh. Boleh berkelahi tapi tidak sampai bunuh-bunuhan. Ya. Karena dia tahu kalau dia dibunuh, kalau dia membunuh dia akan dibunuh. Di sini sebenarnya saya tinggal misalnya di Arab Saudi yang menerapkan hukum ini, ya. Perkelahian tuh ada tapi jarang perkelahian dengan fisik, pasti lisan, mulut. Karena mereka tahu ada hukum yang berlaku. Siapa yang mukul duluan, ada aturannya. Kalau sampai melukai ini, kalau ada aturannya, semua ada aturannya. Ada kisos. Sehingga orang tidak berani. Kalau berantem mulut sering. Sampai begini-begini, itu kata di mahasiswa dulu. Udah gini-gini, udah apa, tapi enggak berkelahi. Kenapa? Karena tahu hukumnya, nanti kalau di luar ada hukumnya. Ya. Makanya kisos ini jangankan masalah nyawa, masalah di bawah nyawa, masalah tangan mungkin melukai tangan, membuat cedera mata, gigi, ada aturannya. Apalagi nyawa. Siapa yang bunuh dia akan dibunuh. Ini jelas menjadikan orang takut untuk membunuh. Adapun kalau cuma dibunuh, paling di penjara, digebukin nggak sampai mati, orang nekat, ngerampok orang ke, bunuh orang ke, subhanallah. Dia tidak pikir orang ini kalau dibunuh anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda. Ya. Orang tuanya akan menangis kehilangan anaknya, saudaranya akan. Ketika seorang meninggal banyak yang sedih. Ya. Tapi dia nekat, nggak ada masalah. Yang penting saya tidak dibunuh. Dia nekat bunuh orang dan itu yang terjadi. Nyawa sangat murah. Nyawa sangat murah. Ya. Islam mengajarkan tidak. Islam mengajarkan bahaya. Dunia ada hukumnya, apalagi akhirat. Ya, makanya Nabi menjelaskan bahwasanya awwalu ma yuqda bainan nas yaumil qiyamah fid dima. Yang pertama kali
Allah tegakkan hukum pada hari kiamat. Kalau masalah darah, kalau ada orang bunuh orang lain, maka orang yang dibunuh akan datang sambil dia memegang kepalanya yang dipenggal, sambil berlumuran darah dia gandeng orang yang membunuhnya. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, ya Allah, hadza qad qatalani." Dia telah bunuh saya dulu. Ini yang pertama kali Allah bahas karena ini perkara yang paling riskan berkaitan dengan sesuatu yang paling berharga pada diri seorang, yaitu nyawanya. Itu hukuman di akhirat, ya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam. Siapa yang bunuh seorang mukmin dengan sengaja maka hukumnya adalah neraka jahanam. Di dunia juga ada penerapan. Yang bunuh maka dibunuh. Ini sisi pertama. Sisi kedua yang membenarkan kaidah walakum fil qisasi hayatun, bahwasanya pada penerapan qisas itu ada kehidupan sebagaimana Allah isyaratkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatl." Wa man qutila mazluman, siapa yang dibunuh dengan cara zalim, faqad ja'alna liwalihi sultanan, maka kami telah menjadikan bagi wali-walinya punya kekuatan untuk membalas, untuk menuntut qisas, ya. Fala yusrif fil qatl, jangan berlebih-lebihan dalam membunuh. Allah mengisyaratkan, sebenarnya dijelaskan oleh sebagian ulama, bahwasanya kalau tidak terjadi praktek qisas, maka akan terjadi pembunuhan yang terus berantai, tidak selesai-selesai. Dendam. Contoh, kabilah A, kabilah B. Kabilah A membunuh kabilah B. Terkadang bukan satu-satu yang berkelahi, satu kabilah dan satu kabilah. Itu pernah terjadi juga di negeri kita. Satu suku lawan satu suku, musuh-musuhan. Sampai satu suku datang kemudian membunuh suku yang lain. Terjadi. Kalau ada praktek itu enggak, sudah selesai, ada hukum. Siapa yang bunuh dipanggil, itu yang dibunuh, selesai. Orang pun tahu, oh dia dibunuh karena dia yang zalim. Selesai. Tapi ketika tidak ada hukum, satu dibunuh, setidaknya tidak terima. Terkadang bukan yang dibunuh yang lebih hebat. Ini terjadi. Si fulan dari kabilah A, si fulan dari kabilah B. Ini kemudian si fulan dari A dibunuh. Maka kabilahnya dendam. Bukan si fulan yang dibunuh, tapi dibunuh orang yang lebih hebat. Karena ini orang biasa, kita bunuh orang yang paling hebat. Dicari orang yang lebih hebat, dibunuh. Akhirnya pertikaian beruntun, tidak selesai-selesai, ya. Tidak berhenti. Maka ketika dipraktekkan qisas, walakum fil qisas hayatun, maka terjaga kehidupan. Pihak yang terbunuh, ya, dia merasa nyaman. Dia tahu bahwasanya anak saya dibunuh, yang bunuh akan terbunuh juga. Siapapun yang bunuh, mau orang biasa, mau pejabat, mau pihak kerajaan, mau siapapun, kalau dia bunuh, dia akan dibunuh juga. Jadi merasa aman sehingga tidak ada dendam. Selesai. Ketika dia lihat pembunuhnya dibunuh, selesai, impas. Seandainya tidak ada hukum qisas, maka dendam ini tidak akan selesai. Siapa yang mudah menghilangkan, memaafkan? Susah. Dibunuh anaknya, dibunuh ayahnya, dendam berkepanjangan sehingga akhirnya dia akan balas, dan kemudian namanya orang dendam kadang pembalasnya lebih berat daripada kezaliman yang dia dapatkan. Inilah praktek qisas. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, ya, la'allakum tattaqun. Pada praktek qisas ada kehidupan bagi kalian, wahai orang-orang yang cerdas. La'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Ini bukan perkara yang mudah. Orang cerdas ngerti dengan praktek qisas, maka banyak kriminal pembunuhan yang bisa dihentikan dengan praktek apa? Qisas, ya. Adapun jangan dengar perkataan orang-orang yang mengatakan qisas, praktek qisas tidak adil. Gimana enggak adil, ya? Terus qisas sadis. Gimana sadis? Yang anak yang dibunuh, Bang. Coba kamu posisikan dirimu sebagai ibu anak yang terbunuh. Ya. Ibu anak yang terbunuh. Apa enggak sadis anaknya dibunuh? Ya, kita ingin menghentikan itu semua dengan cara praktek qisas. Tapi siapa yang ulil albab? Siapa yang cerdas? Banyak orang enggak cerdas. Mau sok-sok bikin hukum sendiri, dia merasa dia bisa menghentikan, mendatangkan kemaslahatan. Ternyata tidak, ya. Ternyata tidak. Demikian saja kepada ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi saya mengingatkan diri saya pribadi untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Jika kita bersalah, segera beristighfar kepada Allah. Sungguhnya Rabb kita Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.